sambil lepas. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil lepas. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pada episode kali ini seperti biasa kita dihibur dengan lagu Jakarta Lounge TV Band. Terima kasih Jakarta Lounge Band yang udah menghibur kita semua dan membuka perjumpaan kita pada episode kali ini. Halo, selamat datang seluruh lovers ya, kita bisa bilang, bisa dibilang yang ditunggu-tunggu produk unggulannya dari Jakarta Lounge TV Channel, yaitu Grebek Kampung. Tentunya di sini Fatur Rizky kembali menyapa Anda semua di Grebek Kampung, dan spesial buat episode kali ini kita akan bercengkrama dengan 2 RW di Kelurahan Petogogan ya. Ada RW 2 dan juga RW 6. Di sini sudah hadir ketua RW-nya masing-masing. Di sini ketua RW 6 ada Bapak Hasan Abdul Ghani, dan ketua RW 2 ada Bapak Iwan Virgi ya. Selamat datang Bapak. Selamat sehat ya Pak ya. Selamat pagi, karena kita semangatnya harus seperti pagi hari ya. Oke Pak, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di acara episode kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe juga, dan di komen-komen kali aja nanti dibaca oleh Pak RW-nya, atau ada yang ingin ngusulin sesuatu di wilayah RW 6 dan juga RW 2, boleh banget kali aja langsung dibaca oleh Pak RW-nya ya. Oke, di sini ada Pak Iwan dan juga Pak Hasan ya. Di sini boleh dong dikenalin Pak Hasan, ada apa aja di lingkungan wilayah RW 6, dan juga Pak Iwan boleh juga setelah Pak Hasan nanti boleh dikenalin ada apa aja di wilayah RW 2. Silakan Pak Hasan dulu. Baik, terima kasih Bapak ya, Ibu semuanya. Yang mana di RW 06 di sini ada seperti biasa dengan pengurusan untuk PKK ya, Jumantik, Dasawisma, dan juga Karang Tarunanya juga ya, ada. Dan keamanan juga ya. Adapun di sini apa perlu kami jelaskan? Boleh, gimana? silakan Pak. Mungkin ada yang belum tahu, dan ada mungkin kegiatan unggulan apa nih di wilayah RW 6 yang RW 6 punya dan khas banget di RW 6 gitu Pak. Baik ya, untuk PKK di sini juga sudah ada kegiatan seperti lomba untuk masak dan juga lomba RTT, dan juga di situ di PKK ini juga ibu-ibu lansianya cukup giat dalam acara anggotanya, seperti yang udah tua-tua ini sudah olahraga, tiap hari ada olahraga di sini. Tiap hari hari Rabu dan Senin gitu ya. Sore hari itu Pak? Ya, pagi hari. Pagi Hari dari jam 7 sampai jam 9. Itu ibu-ibu lansia yang saya sangat kagum dengan mereka, dengan kegiatan mereka dalam acara olahraga. Sampai 80 tahun, umur 80 tahun masih olahraga. Ikut juga. Tetap bersemangat. Luar biasa warga RW 6 nih, Kelurahan Petogogan. Dan juga suka jalan-jalan, kami suka jalan-jalan juga keluar kota. Jalan kaki masih kuat gitu loh. Itu adalah jalan kaki 1 kilo. Benar Pak, saya bicara gitu. Serius, Pak? Soalnya sama saya sendiri sering keluar kota ataupun juga keluar negeri, jalan-jalan gitu kan. Ya bareng-bareng kita gitu loh. Kuat dengan jalannya gitu. Dan untuk Jumantika juga di sini juga selalu dengan dengan mereka ini kegiatannya sangat aktif gitu. Biasa tiap minggu
ada apa namanya, ada pemeriksaan gitu loh. Nah untuk jentik-jentik nyamuk dan juga selanjutnya untuk apa namanya Karang Taruna. Karang Ya, sepertinya lapangan ini juga kami bangun, tadinya lapangan ini ya sedikit agak vakum. Nah saya udah hampir 1 tahun lebih saya bangun, alhamdulillah dengan seperti ini ya, kita untuk kegiatan badminton, dan juga kegiatan basket. Jadi ya. diaktifkan kembali. Diaktifkan kembali gitu. Termasuk Ibu PKK senang dengan olahraga seperti ini. Betul. Gitu. Jadi karena ada fasilitasnya, jadi warga pun jadi ikut turut serta buat mengaktifkan lingkungannya juga, Pak ya. Iya, begitu. Dan juga pertemuan Jumantik baik antara kelurahan sama dari RW 06, pertemuannya di sini. Ini ada pusat pertemuan RW dan juga RW 06 dan juga Kelurahan Petogokan. Oh, luar biasa. Ini buat apa namanya para pemirsa yang lagi nonton, yang belum tahu, ini tepatnya kita lagi ada di Taman Cililin di RW 6 ya, Pak ya? RW 6. Di Kelurahan Petogokan. Nah, kalau boleh tahu Pak, RW 6 batas wilayahnya mana aja, Pak? Kalau mungkin orang-orang sempat ngeliat atau sempat tahu jalan Cililin atau jalan Walter Mangunsidi, itu ternyata masuk RW 6 juga, Pak ya? Baik ya. Bisa dijelaskan mungkin, Pak? Jadi gini, kalau RW 06 itu batasnya dari Begor Cikajang ujung Cikajang. Mangunsidi ya, ke kiri ya. Oke. Kiri terus langsung ke SMK 29, dulu STM penerbangan. Sebenarnya ke kiri. Nah, lampu merah itu Betul. belok Kiri lagi ke Joko Sutono. Nah, dari Joko Sutono itu pas perempatan PT IKA belok kiri Cikajang itu RW 06. Lumayan besar, Pak ya? Ya. Waduh, ada berapa RT kurang lebih itu, Pak? 15 RT ya, dengan bangunan dengan kapling sekitar 248. 248 kafling. Ya, dan juga kakaknya 250. 250. Kakak. Penduduknya bisa mencapai 950. 950. Iya. Banyak juga, Pak ya? Iya, tapi ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di luar. Oh, ada gitu. Yang dikontrakin, ada yang ya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau menurut itu penduduknya ini sekitar yang ada di sini aslinya itu sekitar 700, tapi angka penduduknya itu angkanya sampai di 950. Lainnya ya keluar semua gitu, Pak. Misal rumah ini dikontrakin, tapi KTP-nya di sini. Oke. Tempat usaha Cikajang. Benar. Itu pelaku usaha itu Cikajang kayak waktu masih Joko Sutono, itu punya rumahnya masih orang lama tapi dikontrakin. Ya begitulah, Pak. KTP-nya masih di sini. Karena ini bisa dibilang pusat kota juga, Pak ya. Iya. Karena pusat pergerakan ekonomi, pergerakan pendidikan semuanya di sini. Makanya daripada rumahnya kosong atau nggak ada penghuninya, mending diisi dan bermanfaat buat orang lain, Pak. Iya, betul ya. gitu. Jadinya bisa dimanfaatkan kembali ya. Bisa. Nah, itu jadi ya 600 dan 950 KTP sini gitu. KTP-nya. Terus ada apa lagi, Pak? Misalnya yang mencirikan RW 6 tuh cuman RW 6 doang yang ada. Kalau saya lihat di sini mungkin di wilayah saya nggak ada taman seperti itu. Mungkin kalau nanti bisa disorot ya rekan-rekan tim. Di sana ada taman dari PKK RW 6 dan juga di sini ada lapangannya. Karena di Jakarta tuh udah susah banget, Pak. Sekalinya ada lapangan sedikit dijadiin kontrakan atau dijadiin apa gitu, dibeli tanahnya gitu. Nah, ada apa lagi sih, Pak, di RW 6 yang mungkin orang lain belum tahu gitu? Ya di sini ada lapangan 3 ya, Pak ya. Tiga lapangan di RW 06, di sebelah lapangan Cibulan Raya ada 2, dan di lapangan masjid itu juga ada lapangan juga. 3 gitu. Nah, udah gitu, masjid ada 2 di sini. Masjid Nurul Iman dan Masjid Nurul Hilal. Gitu, ada 2 itu. Nah, sekolah STM SMK 29. Berarti ada ini juga ya, Pak? Dari semua pasar ada juga di sini. Pasar masuk RW 4. Masuknya RW 4. Ya. Oh, tetangga ya. Tetangga. Tadi sekolah ada gitu kan, Sekolah taman juga ada. Taman ada. Bener-bener fasilitasnya ada semua nih RW 6. Iya, berkah kali, Pak ya. Berkah kali ya. Karena dikunjungi 2 masjid juga. Oh iya, benar, diapit 2 masjid ya. Iya, benar. Alhamdulillah lah, semua berkah. Dan di sini juga penduduknya ini
kalangan menengah atas. Oke. Ya mungkin ya yang bawah itu pasal 5% lah gitu Oke, lah. oke. 5% Didominasi gitu, Pak ya. Ya gitu, karena juga banyak ada bantuan-bantuan juga dari yang 5-10% itu penduduknya dari pemerintah KJP Oh, gitu, oke. KIP. Semuanya terus merata ya. PTKS Ada di gitu sini. loh. Ya 10% deh Pak. Wah. 50% gitu loh. Lumayan buat bantu-bantu orangnya. Pantas gak heran RW 6 bisa dibilang salah satu wilayah yang maju dan bisa dibilang juga sejahtera dari tertatanya lingkungan dan juga ternyata sejahtera juga dari perekonomiannya. Tepuk tangan dong buat RW 6. Aduh, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan atas pemaparan sedikit tentang lingkungan dan nanti kita akan bertanya banyak lagi nih Pak. Baik. Karena kita dengar kabar burung bahwa Pak Hasan juga sedang mempersiapkan sesuatu gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya nanti kita akan dengarkan juga pemaparan dari Pak Iwan tentang lingkungannya di RW 2. Bagaimana? Apakah sama dan bisa menandingi RW 6? Oh, seakan-akan kayak kompetisi ya. Padahal setiap lingkungan ada karakteristiknya masing-masing. Nanti kita akan dengarkan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu selingan musik dari Jakarta Launch Band. You probably will cry forever. In the stars, in the sky, tell me nothing to you, dear mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stayed just a little bit longer, if I stayed, won't you listen To my heart, oh my heart, my heart. Yes, bukan? Oh my heart. if I stand all alone? Will shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night. Eat the stars in the sky. It's only nothing to you, dear mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Oh, my heart.
steady, won't you listen to my Luar biasa, Jakarta Launch Band featuring Bapak Hasan Abdul Ghani loh. The one and only hanya ada di Jakarta Launch TV Band Grebek Kampung. Tepuk tangan dong buat Pak Iwan. Tadi Pak Hasan. Ya nanti gantian, habis ini Pak Iwan ya. Oke, buat para pemirsa yang baru aja bergabung bersama kita di channel YouTube Jakarta Launch TV, selamat datang. Kali ini episode Grebek Kampung spesial menghadirkan RW 2 dan juga RW 6 Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tentunya program ini didukung oleh Jack One Mobile, persembahan dari Bank DKI, satu aplikasi yang memudahkan kita dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Jack One Mobile. Sampai belibet saya ngomongnya nih ya. Oke, tadi kita udah ngebahas di episode pertama, di segmen pertama tentang ada apa aja di RW 6. Sekarang kita akan beralih ke RW 2. Di sini udah ada Pak Iwan Virgi. Pak Iwan, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat sentosa Pak ya? Sehat, luar biasa. Sehat-sehat banget Bapak-bapak di sini ya. Pak Iwan, ceritakan dong ke kita semua atau mungkin ke pemirsa yang belum tahu tentang RW 2 Kelurahan Petogogan itu seperti apa dan di dalamnya ada apa aja Pak, silakan. Baik. Perkenalkan dulu, nama saya Ridwan atau biasa dipanggil Iwan Virgi. Jadi kalau tadi RW 6 punya 3 taman, saya nggak mau kalah nih Mas. Wih. Ada berapa Pak? Kasih tahu Pak. RW 2 juga punya taman. Oke. Taman yang memang itu kepemilikannya punya warga. Tapi oke. alhamdulillah kita sudah bersurat dan dapat izin. Kemarin juga baru saja diresmikan oleh Pak Wali Kota, Pak Munjirin. Pak Munjirin. Itu jadi ketahanan pangan. Ya. Oke. Jadi di sana itu ada taman bermain, ada budidaya ikan, hidroponik, ada kegiatan bank sampah juga di sana gitu kan. Oh, jadi ini Pak ya, kegiatan sosial dan juga bisa dibilang ada ekonomi di situ ya. Jadi pusat kegiatan di wilayah RW 02 sekarang dipusatkan di sana. Jadi ada bank sampah, terus rapat RT RW gitu kan. Terus ada senam juga setiap hari Sabtu. Itu ada kegiatan senam tera, aerobik dan lain-lain. Terus juga di wilayah kita juga alhamdulillah baru kita buat lapangan bulu tangkis. Oke. Ya. Indoor apa outdoor Pak? Outdoor ya. Ya. Kayak gini ya. Alhamdulillah baru selesai juga, tinggal dicat aja lapangannya. Kemarin baru dibantu sama Bulura nih catnya nih. Terima kasih Bulura. Jadi kemarin Bulura dibeliin cat, cuma belum kita mulai kerjain. Dan ada satu lagi, kita ada satu lapangan, cuma memang masih tanah, belum nggak dicor. Itu biasa kita adakan untuk anak-anak itu latihan futsal. Nanti besok juga di tanggal 2 Sabtu besok tuh itu ada pertandingan antar RT. Oke, masih ini Pak ya, 17-an masih ya? Masih rangkaian kegiatannya masih ada. Di hari Sabtu kemarin kita ada pawai karnaval. Itu ada ada drum band juga dari James, namanya dari James. Itu ikut mengiringi ya. Alhamdulillah cukup meriah, pesertanya mungkin 700 ada ya begitu FKDM ya. 700 warga itu dengan dandanan yang bermacam-macam. Pakaian daerah, ada yang pakaian modern dan lain-lain sebagainya. Dan untuk di RW 02 sendiri juga kurang lebih sama sih sama RW 06, bahwa ada kegiatan Jumantik ya Bang Haji ya, ada jasa wisma yang tugasnya memang mereka itu mendata warga. Kalau Jumantik itu kan memeriksa jentik-jentik nyamuk ya ke rumah-rumah warga. Dan memang di kepengurusan RW yang sekarang saya ada satu program namanya Jimpitan Gotong Royong. Apa tuh Pak? Jadi itu di setiap warga itu kita wajibkan satu kakak itu setor sehari 1.000 atau satu bulannya 3.000 rupiah. Nah, penggunaan uangnya itu sendiri adalah untuk ya kebutuhan lingkungan, sekaligus apabila ada
warga yang ikut peserta jimpitan gotong royong tadi kena musibah meninggal itu kita kasih santunan 3 juta rupiah plus papan untuk nisan. Papan untuk di makamnya. Oke. Itu juga sudah berjalan 1,5 tahun lebih deh di era kepemimpinan pengurus RW yang sekarang. Luar biasa. Disambut baik juga Pak ya, berarti sama warga ya. Alhamdulillah pesertanya sampai hari ini itu kurang lebih hampir 400 kepala keluarga. Sehari 1.000 Pak. Sehari 1.000. Sebulan 30.000. Iya, jadi ada warga itu kita kasih kaleng, tabungan kaleng. Jadi mereka itu kalau yang mau harian ya masukin 1.000 kan. Di situ. Nanti setiap bulan ada petugas yang keliling tuh ngambilin. Jadi ada yang bayarnya utuh uang 10 ribuan atau 20 ribuan, ada juga yang masih recehan. Masih recehan ya. Iya. Dan ya alhamdulillah masyarakat cukup merasakan manfaatnya deh, meskipun nilainya belum besar ya, baru 3 juta rupiah per kasus kematian. Betul. Nah, memang kalau mimpi besar pengurus RW 02 sekarang tuh kita pengennya dari dana jimpitan itu kita pengennya punya ambulans sendiri gitu Mas. Wah, amin, di RW 02. Amin. Cuma memang masih jauh lah gitu ya. Nah kali aja ada yang denger nih Pak, lagi ada yang nonton, tiba-tiba ada salah satu orang volunteer dan relawan yang relawan sosial kali ya, denger ternyata RW 2 membutuhkan ambulan, kali aja dikasih 1 unit Pak. Amin. Langsung 2 satu-satu nih, RW 2 dan RW 6 kali ya. Tapi inspiratif banget loh program jimpitan tadi ya, ternyata bisa dari warga, oleh warga untuk warga lagi Pak ya, karena tadi bisa dibilang dikumpulin dan jatuhnya ya muter aja secara nggak langsung kayak arisan Pak ya, maksudnya jadi kan giliran ya. Jadi kalau arisan itu kan uangnya kembali ke kalau ini enggak. Iya betul. Jadi nanti ke orang lain gitu Pak ya. Makanya kita kasih nama jimpitan gotong royong, jadi saling bantu kan. Dengan uang 1.000 sehari itu kan, kalau kita untuk ngumpulin uang 3 juta rupiah, kita nabung sebulan 30 ribu itu kan kita butuh waktu sampai 5 tahun lebih kayaknya. Betul, banyak banget. Makanya menurut kami pengurus RW ini sebenarnya programnya sih ya bagus ya, cuma memang sampai saat ini belum mencapai target kita ya. Target saya kan kita pengennya 1.000 peserta gitu. Peserta jimpitan gitu. Belum rata gitu Pak ya. Belum semuanya. Oke, itu dari program kerjanya. Nah, kalau saya tanya seputar karakteristik wilayahnya Pak, batasannya dan ada apa aja sih di RW 2 ini Pak, yang mungkin jadi ciri khasnya RW 2, silakan Pak. Siap. Kalau tadi RW 06 itu pemukimannya lingkungan menengah. Betul, elit lah, didominasi elit. Nah, menengah ke atas. Kalau kita ini ada 1 RT aja yang memang pemukiman menengah ke atas gitu ya. Dan ada 1, 2, 3 RT yang masih bisa dibilang pemukiman padat sih. Dan kalau dibilang ikonnya RW 2 itu sama kayak RW 3 Mas, banjir. Jadi kalau Petugungan banjir di mana tuh? Wah pasti RW 2 sama RW 3. Pasti gitu. Tuh ya Pak. Tapi ya alhamdulillah sih. Betul. Ini ya perjuangan lurah-lurah yang ada di Petogogan selalu tetap memperjuangkan gitu Mas untuk mengurangi banjir. Seperti tahun lalu alhamdulillah di wilayah R02 itu dibangun cukup panjang lah, berapa ratus meter saya lupa persisnya, saluran air yang memang selama ini setiap kali hujan itu di Wijaya Timur Raya itu ada genangan Mas. Tapi setelah saluran air itu selesai alhamdulillah genangan itu nggak ada. Udah nggak ada. Kecuali hujannya lama dan lebat ya. Itu nggak bisa deh karena luapan dari Kali Krukut. Betul. Nah saat ini juga masih berjalan nih, baru kurang lebih hampir seminggu itu program saluran air lanjutan. Jadi dari yang kemarin belum selesai, ini mulai minggu ini udah lagi mulai dilanjutkan. Drainasenya itu Pak ya? Iya drainasenya. Jadi ya mudah-mudahan paling tidak bisa mengurangi lah Mas. Jadi saluran air itu bisa berfungsi sebagai pemecah air gitu. Betul. Jadi yang harusnya airnya menumpuk ini bisa kemana-mana gitu ya. Jadinya gitu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Tempat air ya air. Iya betul. Tidak ada sampah ya. Ya itu berkat bantuan Bu Lurah juga sih. Oh terima kasih. Mungkin tidak nampak, Bu Lurah juga hadir di belakang layar kita. Yang tentunya kalau mau lihat ada apa aja di Kelurahan Petogogan bisa lihat di episode sebelumnya. Karena Bu Lurah sempat hadir dan juga bercengkrama dengan kita dan berbagi tentang kisahnya bagaimana menghidupi dan juga melaksanakan program-programnya di Kelurahan Petogogan gitu ya.
Terus kalau untuk batasan wilayahnya sendiri Mas, jadi RW 02 itu berbatasan dengan Kelurahan Pelamampang, Tendean Square itu. Oh, Tendean. Kan ada jembatan tuh Iya, ya. iya, Nah iya, itu iya. sisi sananya itu Pelamampang, kesininya Petogogan ke RW 02 sampai dengan satu rumah sebelum lampu merah deh. Itu Oke. masuk RW 2. Terus RT 1, 2, 3 dan 4-nya itu ada di belakang kelurahan. Itu yang tadi saya bilang termasuk wilayah padat penghuni. Oke. Berarti kalau itu memanjang berarti Pak ya wilayahnya ya. Betul. Tadi kan kalau Bapak agak meluas ya Pak ya di RW 6 ya. Dari Walter Mangunsidi sampai ke sini ya. Iya, ngotak gitu ya. Sedangkan kalau RW 2 ini ternyata memanjang. Nah, di RW 6 ada banjir nggak Pak? Kalau RW 6 banjir, kampung saya udah kayak Bandung Lautan Api, Pak. Bener juga ya. Kalau di sini naik, di sana udah jatuhnya jadi danau, udah danau Petogogan ya. RW 2 dan RW 3, Pak. Luar biasa. Saya aja kayak ada di, misalkan ada apa namanya di RT masing-masing yang kadang kan rendah juga sih bawah, kayak RT 2 dan RT 2, 3 dan 4 itu banjir memang itu dari atas, cuman nggak seberapa gitu, numpang lewat gitu, numpang lewat aja banjirnya. Ya. Nah, itu juga ada kebanjiran seperti itu, saya langsung minta lapor kepada perairan bahwa ini saya memang udah ngajuin bahwa itu minta saluran itu dikeruk ataupun diganti dari bak-baknya itu apa. Oke. Jadi perbaiki Pak ya. Itulah supaya nggak banjir lagi gitu loh. Bener. Iya. Ntar imbasnya ke wilayah lain ya Pak ya. Enggak kayak RW 2 RW 3 kalau banjir bisa 2 meter Pak. Aduh. Iya. Coba renang jatuhnya dong. Iya. Kalau RW 6 banjir ya kita nggak tahu deh Pak ya. RW 6 ternyata lebih atas tempatnya teman-teman ya pemirsa. RW 2 mungkin tempatnya agak padat dan juga lebih bawah ya, lebih rendah Pak ya dibandingin RW 6, makanya jadi tempat genangnya air. Air sukanya di RW 2 ternyata teman-teman ya. Itu namanya berkah air Pak. Berkah bener Pak. Air kan kalau kecil lebih berkah ya, karena nggak semuanya bisa dialiri sama air gitu kan. Oke pemirsa, itu dia percakapan kita di segmen 1 dan segmen 2. Kali ini kita akan diselingi oleh Jakarta Launch Band dan juga akan ada sedikit selingan dari pesan-pesan berikut ini setelah Jakarta Launch Band. Silakan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus
hati. Lagu ini ku akhiri. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh? Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Oke, selamat bergabung kembali bersama Grebek Kampung, tentunya di channel YouTube kesayangan Anda, Jakarta Launch TV. Di episode kali ini tentunya di RW 2 dan juga RW 6 Kelurahan Petogogan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, buat pemirsa yang baru aja bergabung sama kami, selamat datang. Tentunya jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya, di-share juga ke mungkin ada kerabat yang tinggal di RW 2 atau di RW 6 Kelurahan Petogogan, dan juga bisa di komen-komen nih kira-kira ada requestan apa buat Pak RW supaya suaranya didengar dan mungkin aja langsung direalisasikan oleh Pak RW-nya ya. Oke, tadi kita udah ngebahas seputar apa aja yang ada di RW-nya masing-masing. Kali ini kita akan ngebahas seputar next project dari RW 2 maupun RW 6. Oke, kita akan beralih pertama ke Bapak Hasan terlebih dahulu ya. Pak Hasan, kita dengar kabar burungnya bahwa Pak Hasan diamanahkan buat menjadi ketua juga di Festival Cikajang, Pak. Benar, Pak. Betul, Ya. Pak. Oh, disaksikan langsung sama warga-warganya dan juga Bu Lurah di sini. Bisa diceritakan nggak, Pak, ke teman-teman pemirsa yang belum tahu apa itu Festival Cikajang, kapan dilaksanakan, dan ada apa aja di sana? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi saya sebagai ketua, jadi ketua ini ya dari kepada kepercayaan daripada lingkungan Bu Lurah dan semua yang ada di masyarakat Cikajang ya, di Kota Petogogan. Adapun di sini saya sedikit cerita dulu, Pak ya. Boleh, silakan Jadi, dong, Pak. Begini, Pak. Ini kenapa saya membedakan ke apa namanya Bajar Cikajang gitu ya. Memang kita dapat dari gilirannya RW 06 dan 05 untuk Tuan rumah. Giliran untuk Bajar tiap tahunnya biasa ada. Oke. Tahun lalu di RW 1. Oh, berarti emang diputer ya, Pak? Iya, di RW 1. Nah, di samping itu juga memang apa namanya pada waktu bulan puasa ini kan sempat satu arah. Ya kan, dari apa namanya dari disub gitu loh. Dan dari satu arah itu juga apa namanya banyak yang teriak gitu, Pak. Oke. Dari teriak dari dua arah ke satu arah, udah gitu banyak teriak karena teriakan ini masyarakat lalu ke saya bicara apa namanya Curhat langsung, ke saya gitu komplain. ya. Nah, jadi mereka ini seperti pelaku usaha ya kan, yang tadinya dapat sehari 10 juta cuma 2 juta. Drastis benar menurunnya, Pak. Waduh, Ya. kayak Nah,
warga yang tadinya jalannya dekat tinggal keluar muter. Ya. Dan juga macet di Joko Sutono dan Wartomung sini. Saya menelah itu Joko Sutono itu sore macet. Betul. Wartomung sini hampir tiap jam macet. Betul. Itu jadi masuk warga itu pada komplain gitu ya. Yang macet pelaku usaha juga gitu. Nah, akhirnya saya buat komplain kepada Dishub. Waktu itu Pak Made, ya Pak Made. Bahwasanya ini masyarakat pada komplain gitu, dengan alasan tadi. Udah, alhamdulillah dalam waktu seminggu proses jadi 2 arah lagi gitu loh. Tepuk tangan semua pada yang ada pelaku usaha dan gitu. Ya, pada senang gitu Pak, karena naik lagi omsetnya. Betul. Ya, kita bayar gitu Pak. Nah, mereka juga udah Pak Ji gini jadi apa kita nih kuliner Cikajang juga udah ngetop apa kayak jadi apa gitu loh. Pikiran juga. Betul. Nah, akhirnya bajar aja kalau begitu deh gitu kan. Sekalianin aja bajar gitu Pak ya. gitu. Nah, memang di Cikajang itu kan kulinernya lebih dikenal ya istilahnya ya. Ya contohnya saya aja di Mekah aja, Pak Jasan tinggal di mana Cikajang kebar, wah makanannya enak-enak tuh keluar gitu. Nah, ikoniknya makanan ya. Pantas langsung, wah ini tempat lahan ya Pak ya. Nah, makanya buat memperkenalkan. Nah, udahlah saya ngadain bajar. Memang juga. Nah, karena bajar ini kita ngadain insya Allah ya. Tanggal 23-24 September ya. Masih sebulanan ya. Ya, jadi kita sebenarnya dari awal September kita kita untuk memeriahkan 17 Agustusan juga. Benar. Berhubung ada di Kemang ya kita ngalah deh. Kita maju dulu deh gitu lah ya. Oh gitu. Yang penting kita ngadain ya Pak ya. Benar untuk Pak. 17-an dan juga untuk masyarakat juga gitu loh. Setuju Pak. Karena ini di Bajar ini kita adalah memupuk daripada kerjasama kekompakan kepada masyarakat di Kelurahan Petogokan ya. Setuju. Memang kita ngadain tapi untuk lingkungan juga. Benar, dampaknya buat lingkungan Pak ya. Iya. Jadi warga saling kenal. Iya. Terus juga saling tahu dan nggak ragu-ragu lagi buat nyapa Pak ya. Kadang-kadang di sini lu gua gitu loh. Bener Pak. Makanya Apalagi kalau ada bajar lu gitu ya. Iya, kenal jadi gitu Pak. ibu yang ini gitu ya. Iya gitu. Terus ada apa lagi nih Pak nanti selain bazar mungkin di Cikajang nanti? Ada acara lainnya kayak panggung gembiranya juga Ada kan? panggung gembira. Hiburan tetap ada Pak. Oh lengkap ada berarti dong. kesenian, ada budaya, terus ada apa namanya ya kuliner macam-macam lah makanan yang ada di Cikajang sepertinya. Kemudian Cikajang aja kita juga UMKM yang rendah juga kita yang ke bawah gitu kan kita juga ada juga gitu Pak ya kan. Itu kan nasi goreng yang pinggiran-pinggiran dagang aja. Tarik aja Pak ke sana ya jadi makin rame ya. Ya pisang goreng tahu Sumedang dagang aja gitu loh. Tarikin aja semua ya. Karena gini Pak kita itu untuk masyarakat dan kita bukan untuk bisnis bukan usaha. Ya. Setuju. Jadi untuk masyarakat juga supaya itu kebersamaan semua ya. Benar. Ya dalam satu contoh kita kalau dihitung-hitung modal kita berapa satu stand Pak? 1.300.000 kalau nggak salah ya. 1.300.000. Ya. Okay. Tapi kita hanya menjualnya berapa Pak coba Pak? 600.000. Apa murah sekali Pak? Waduh, nggak ada setengahnya Pak ya? Iya, 600.000. Nah itu karena kita untuk masyarakat juga Pak. Benar. Dan itu juga apa namanya 200 dapat nanti di tanah kosong ya. Bukan festival Cikajang, festival tanah kosong dari ya. Ya sisanya itu kita dapat dari donatur, dari benar. sponsor. Benar. Gak apa-apa kita ini untuk bekerja seperti itu adalah kita untuk memeriahkan 17-an dan kerjasama daripada masyarakat dan masyarakat juga senang. Kita juga senang ya Allah yang membantu semuanya gitu. Luar biasa, Itu semuanya dilibatkan Pak ya. Yang penting kita ikhlas untuk kerja segala hal. Luar biasa, benar. Saya di sini juga sebagai ada ketua RW juga, saya juga ketua masjid juga Cikajang. Jadi ya itulah untuk lingkungan, peduli dengan lingkungan. Setuju Pak. Adanya peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita juga dipeduli di masyarakat nanti Benar, Pak. Jadi di dianggap surga ya. Benar. Di surga, gitulah. Jadi main ini ya Pak ya, jadi simbiosisnya mutualisme, Iya. sama-sama menguntungkan. Ya untuk kepentingan dunia akhirat itulah Pak. Jika orang senang kan kita jadi tambah berkah dan pahala gitu. Setuju. Wah, inspiratif banget nih ternyata. Iya, itulah Bapaknya niat kepukul hati kita benar. dalam lingkungan. Terketuk hatinya untuk bergerak untuk lingkungan Pak ya. Padahal saya orang pekerja juga Pak. Setengah lingkungan, setengah kerja jadi Pak. Pekerja. Tapi masih bisa ngurus itu luar biasa Pak. Karena nggak semua orang Nggak, bisa
ngerjain apa ya, multidisiplin lah. Iya. Jadi dua kerjaan dilakukan dengan satu apa ya, beriringan gitu. Jadi suatu hal yang bisa dibilang memberatkan mereka gitu. Iya. Tapi di sini Pak Hasan hadir dan membuktikan bahwa saya bisa, kata Pak Hasan. Iya. Semua dari niat semua Kak. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Hasan dong. Itu dia teman-teman pemirsa seputar Festival Cikajang ya. Dan kali ini kita akan ngebahas program selanjutnya kali dari 2 RW yang apa namanya yang hadir menjadi narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya diselingi dulu satu lagu oleh Jakarta Launch Band. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy ngeboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Suatu hari ada orang yang menantang, gairah sembalapku makin tak tertahan. Ku balap dia dari kiri banting kanan, tak ku melihat ku terobos lampu merah. Tiba-tiba Pak polisi datang menghampiri. Ku tancap gas dengan maksud melarikan diri. Akhirnya ku menabrak pohon yang melintang. Tolong dong Pak, jangan ditilang. SIM pun tak ada, STNK tak kemana. Dan hingga kini ku berada di tahanan. Asoy ngeboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Asoy ngeboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Hey! Luar biasa Jakarta Launch Band, ada aja gebrakannya ya tiap lagu ya. Thank you Bang Angga, thank you Bang Andre. Iya, ada ramai juga di sini ya. Warga-warga RW 6 dan juga RW 2 semakin hari semakin merapat. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya nih teman-teman pemirsa semuanya. Tadi kita udah bahas seputar apa aja yang ada di RW, lalu juga
ada juga informasi terkait dengan Festival Cikajang gitu Pak ya. Sekarang kita akan mempertanyakan lagi nih kepada kedua RW kita, ketua RW kita ini, ada apa selanjutnya nih Bapak-bapak yang akan dikerjakan oleh masing-masing RW, masing-masing wilayahnya. Mungkin ada kegiatan tahunan atau kalender tahunan yang dari setiap elemen pembantu dari masing-masing RW itu yang akan dilakukan. Mungkin dari Pak Iwan dulu kali ya, dari RW 2. Silakan Pak. Ya. Baik. Jadi di RW 02 itu ada apa? Karang Taruna juga. Kita ada Karang Taruna unit. Jadi memang setiap kegiatan yang ada di RW 02, misalkan seperti menyambut bulan suci Ramadan, itu kita biasanya mengadakan pawai obor. Ada pawai obor. Terus selain pawai obor, kita kemarin juga ada lomba baca Quran, Oke. surah pendek ya. Ya, hafalan gitu kali Pak ya. Terus ada juga lomba azan, dan acara puncaknya itu adalah santunan anak yatim dan duafa, dan itu juga kita lakukan di Taman RW 02. Di taman juga. Dan itu juga sumber dananya dari warga sekitar aja. Alhamdulillah kemarin itu yang kita santuni yatim dan duafa itu kurang lebih hampir 200 orang. Oh, jadi, lumayan ya Pak. Alhamdulillah jadi dapat paket sembako sama uang lah gitu ya. Oke. Dan itu juga sudah alhamdulillah udah 2 tahun berjalan. Nah nanti untuk di minggu besok seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada pertandingan futsal antar RT. Dan mungkin nanti di Oktober rencana kita akan mengadakan pentas seni. Pentas seni yang mungkin isinya ya tari-tarian daerah. Oke, rangkaian dari ini Pak. Iya. Semarak 17-an. Kan nanti di Oktober itu kita pengennya Sumpah Pemuda gitu. Dan keren. Dan kita juga di wilayah 02 ada tenaga keamanan, meskipun memang jumlahnya belum banyak ya, karena memang sumber keuangan warga RW 02 dengan RW 6 kan beda tuh Mas. Jadi ya kita masih agak kesulitan dalam mengkolektif uang untuk bayar tenaga keamanan yang cukup ya. Saat ini keamanan kita cuma tinggal 6 orang. Jadi untuk kesehariannya ya terkadang kalau ada permasalahan kayak keributan atau apa ya, alhamdulillah di sini ada Bu Ketua FKDM nih, Bu Rini. Jadi biasanya saya, Bang Hasan atau Pak RW yang lain itu kalau di wilayah ada permasalahan kita pasti teriak, Bu Ketua FKDM, tolong dibantu. Nanti beliau datang. Iya. Jadi teman-teman Ibu FKDM-nya ada di balik layar, mungkin tadi bisa disorot kali ya. Nanti harus di di akhir nanti harus dada-dada Bu ya, biar kenal Ibu Rini siapa sosok di balik ini Pak ya. Karena ini aktivitasnya luar biasa Mas. Betul. Jadi terkadang tuh jam 2 jam 3 masih di keliling lingkungan. Nanti pagi udah aktivitas lagi gitu. Ya Allah, luar biasa. Setengah laki-laki kayak gini. Jiwanya tetap jiwa muda. Namanya Rini Taekwondo kata Pak RW 6 ya. Jadi cuma memang sayangnya di RW 02 itu ya itu Mas permasalahan banjir. Makanya benar. Mudah-mudahan melalui acara pada hari ini ya mungkin bisa didengar sama instansi-instansi terkait. Amin. Ya. Mudah-mudahan sampai ke telinganya para ini ya Pak ya. Dinas Sumber Daya Air gitu kan. Mudah-mudahan juga sama Pak Gubernur atau DPRD. Amin. Paling tidak ya normalisasi Sungai Krukut itu pembebasannya bisa dipercepat karena memang dari tahun 2011 itu baik LMK, RW, kelurahan itu kita selalu berjuang tuh Mas agar normalisasi Sungai Krukut bisa segera terrealisasi. Cuma entah kendalanya di mana gitu, karena bahkan di tahun 2016 itu di wilayah saya RW 02 sempat ada sosialisasi nego harga, cuma warga sudah cocok harganya tapi sampai hari ini belum ada realisasi pembayaran. Gitu. Makanya baru cuman ada di tahap itu aja Pak ya, baru sampai tahap negosiasi harga. Makanya mudah-mudahan melalui acara ini ya bisa didengar sama instansi terkait sehingga rencana normalisasi Kali Krukut itu bisa segera terrealisasi gitu. Amin. Mudah-mudahan terdengar dan bisa diklip ya, dipotong, ditrim videonya, bisa jadi trending mungkin ya. Karena zaman sekarang kan medsos sangat kuat Pak ya. Apalagi didukung sama platform-platform yang bisa dibilang memviralkan dan
sebenarnya positifnya bisa didengar oleh semua orang permasalahan yang kita hadapi dan juga bisa ditindaklanjuti lah seenggaknya. Walaupun ya mungkin prosesnya agak lama tapi seenggaknya sudah nyampe dan terdengar juga di telinga pemangku jabatan yang dituju gitu ya kurang lebih. Oke, di RW 6 sendiri gimana Pak? Kegiatan dari warganya seperti yang diceritakan tadi, apakah ada terobosan baru ke depannya atau selain Festival Cikajang mungkin ada lagi nggak Pak kegiatan yang rutin atau mau dilakukan dalam waktu dekat selain Festival Cikajang? Ya. Saya sebagai Ketua RW 06 hanya untuk mengkritik sebentar Pak ya. Jadi dalam arti ini kayak bantuan-bantuan yang ada. Oke. Perlu saya cerita juga Pak ya. Boleh, silakan Pak. Kayak KJP, kayak KIA dan juga DTKS itu ya. Itu data-data yang ada sekarang ini ya. Kita sudah berubah. Jadi kan yang kalau saya punya prinsip orang yang sudah tidak tinggal di sini hapus namanya. Oke, benar. Kadang-kadang itu masih ada datanya betul, juga. double ya Pak. Double nanti. gitu. Jadi saya udah berapa kali rubah nama si A udah nggak ada atau yang B yang perlu, ya kan? Yang C tambah lagi. Gitu. Betul. Itu nggak ada berubah-ubah sampai sekarang Pak. Oke. Gitu loh. Sama juga kalau daftar nama-nama pemilu nggak berubah-berubah juga gitu. Yang dulu-dulu juga. Masih ada juga. Ya Allah. Karena gini Pak, jaga orang Pak RW, saya udah rubah. Kayak DTKS, kayak KJP itulah. Itu jadi ya coba ditanggapi dengan cepat gitu supaya kita sebagai RW ini pusing. yang nggak apa. Benar Pak. Macam-macam. Curhatan seorang RW ya Pak ya. Macam-macam Pak gitu loh ya. Jadi Pak, saya ini kan tinggal ini, saya janda, saya anak yatim ini. Udah gitu udah Pak. Saya masukin, belum masuk. Justru orang yang punya mobil yang dapat. Ya Allah. Itu Pak. Yang punya mobil yang punya itu yang dapat. Iya. Kayak DTKS ataupun KJP maupun KIP itu yang punya mobil justru yang janda kagak dapat gitu loh. Saya jandanya tadi mau kasih Pak Iwan Firgi aja Pak. Mau dilempar ke RW 2 aja ya. Biar dapat dapat bantuan dari dinas sosial juga. Benar. Itu Pak, itu keluhan masyarakat. Dan itu sampai yang pindah alamat masih dapat saya yang pindah alamat baik itu yang udah rumahnya dijual itu harus pindah. Oke. Tapi masih ada juga datanya gitu. Oke. Ya, itu Pak. Nah jadi itu curhat untuk curhat saya aja Pak sebagai RW. Gak apa-apa Pak. Nah, masalah keamanan juga. Masalah keamanan susah-susah gampang juga Pak. Oke. Gitu tergantung dari kitanya juga. Gitu loh. Kemalingan di sini ya sudah agak sedikit mengurangi deh. Pengurangan lah Pak ya. Dan juga masalah tawuran gak ada Pak. Tawuran gak ada. Cuman yang nongkrong yang banyak. Iya, yang nongkrong itu dari alumni SMA setempat di Kebayoran. Oh iya, ada jelas. nongkrong di sana ada di sebelah ujung di Cibulan Raya itu. Nah, betul. Tadinya ada sekitar hampir kalau bulan puasa tuh banyak hampir 150 Pak. Iya, kalau belum puasa bisa 50, bisa berapa gitu. Saya selalu ngusirin. Saya sebelum jadi RW saya jadi ketua keamanan RW Pak. Jadi ngusir-ngusirin mereka itu. Wah iya Pak gitu. Ya ada yang enak dibilangin, ada yang gak enak dibilangin. Ada biasa lah itu anak-anak muda begitu. Betul. Tapi lama-lama tiris-tiris juga. Malah Pak sampai gini Pak. Saya ceritain Pak ya. Enggak apa-apa Pak. Ada SMA ya, temen SMA anak saya. Anak saya bilang, "Ya, ini dapat martabak, ya kan, dapat martabak sama kue gini. Dari mana? Dari teman ayah gitu. Dari teman-teman anak saya, teman aku. Emang kenapa ngasih? Soalnya ayah suka ngusir-ngusir orang nongkrong. Gitu. Disogok. Saya disogok gitu Pak. Martabak sama anak-anak biar SMA. bisa nongkrong. Iya gitu loh. Jadi supaya bisa nongkrong. Karena kita warga ini juga resah bisa jam 12 jam 1 gitu loh. Gitu. Jadi reksa dengan ada nongkrong gitu. Emang enak tempat nongkrongnya gitu. Betul. Untuk saya jadi keamanan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah saya sisir habis gitu lah ya. Terkikis Paling apa ya? Ya ada kikis udah sisir habis. Nah,
Ya itulah Pak, kalau masalah keamanan gitu loh. dari apa namanya RW 6 ya Pak ya. Ternyata nextnya itu mudah-mudahan administrasinya bisa berjalan dengan baik, dan juga sistem yang lainnya pun dari keamanan pun juga berjalan juga baik juga Pak ya. Seperti yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa terselesaikan permasalahannya dan bisa bisa dirundingkan dan didengar juga nih oleh warga dari RW 6 dan juga RW 2-nya sendiri gitu ya. Malah saya pengen mau ngadakan klaster. Oke, klaster apa tuh Pak? Kayak Untuk apa? Cililin, ya kan? Ya maksudnya klaster dalam arti keamanannya hanya 2 orang. Oh gitu, di kelompok-kelompokkan. Saya lagi upayakan, betul, mudah-mudahan supaya keamanannya lebih nyaman. Betul. Gitu. Lebih terfokus ya Pak ya. Di itu. setiap wilayahnya ada. Itu. Keren tuh. Coba, jadi lagi terobosan. dicoba, Pak. Amin. Lagi dicoba. Mudah-mudahan didukung oleh warganya dan Amin. juga semakin dikuatkan juga sistemnya ya Pak ya. Baik. Oke. 15 RT, 13 keamanan. 13 keamanan. Mudah-mudahan terjawab nih permasalahannya ya. Terakhir deh Pak, buat bapak-bapak di sini karena kita masuk ke closing statement, apa nih harapannya atau ada pesan yang ingin disampaikan nggak buat warganya atau buat lingkungannya nih, atau harapannya dan juga pesan apa yang ingin disampaikan sehingga bisa bisa membuat lingkungannya semakin sejahtera. Dimulai dari Pak Hasan dulu dari RW 6, silakan. Baik. Oke, dengan ada kegiatan ini pas pada 17 Agustusan ya Pak ya. Jadi 17 Agustus ini kita adakan perlombaan ya. Karena gini, perlombaan masing-masing RT aja ya kan. Kalau tahun lalu ya memang semua RT 1 RW gitu ya. Itu ada perlombaan tahun lalu ya, bajar untuk anak-anak, untuk yang muda sampai lansia pun senam apa itu ada tahun lalu. Kalau sekarang RT paling anak-anak aja. Karena kenapa? Saya juga di sini lagi ada untuk bajar 17-an ya di Cikajang tadi Pak. Iya benar. Gitu loh. Nah itu aja izinnya susah bener Pak. Izinnya susah bener Pak. Gitu. Iya mudah-mudahan. Berlapis. Padahal 3 bulan lagi. Oh iya benar. Tapi udah jadi ditemu lah. Semua kita tergantung dari kemauan kita aja gitu loh. Itu bajar Cikajang itu nanti ya pada bulan September tadi. Nah, dengan 17 Agustusan ini ya juga kemarin juga sudah ada lomba-lomba semua. Pada malam 17 Agustusan ini kemarin saya juga mengadakan silaturahmi dan syukuran kepada pengurus RW, baik Cumantik, Dasawisma, semua perangkat Karangtarenda, ya, semua yang terkait dalam sub bidang kepengurusan RW. Saya kumpul untuk silaturahmi dan syukuran untuk pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur gitu. Luar biasa. Supaya mereka itu yang 78 tahun ini dan pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, semoga semua itu yang telah berjuang ya semoga mereka di lapangan kuburnya. Amin. Amal ibadah diterima semua. Amin. Dan kita juga sudah 78 tahun ini, semoga negara kita ini aman, nyaman, tentram dan tetap tertib ya. Luar biasa. Karena negara kita ini demokrasi terbesar di dunia. Betul, gitu. Pak. Jadi kita harus dukung seperti itu Pak. Ya, makanya dalam 17 Agustus ini kita harus meriahkan untuk ingat-ingat pahlawan-pahlawan kita pada perjuangan itu. Merdeka! Merdeka. Luar biasa, harapannya semoga lingkungan RW 6 sejahtera warganya Pak ya. Selanjutnya harapan dan pesan untuk RW 2 bagaimana Pak RW, silakan. Ya kalau yang jelas sih harapan saya juga semua warga di RW 02 itu yang jelas sih semoga cepat realisasi, normalisasi. Amin. Meskipun seperti yang tadi sudah saya sampaikan, upaya-upaya ke arah sana udah ada sih Mas. Ya salah satunya kan sekarang juga sedang dibangun tuh saluran air di Jalan Wijaya 1. Itu memang dari 2011 juga di era saya LMK waktu itu kita sudah berusaha juga bahwa jadi keinginan kita, karena sumbangan terbesar air di RW 02 dan RW 03 itu ya dari Wijaya 1 dan Sungai Krukut. Nah, kalau mungkin sana. Iya, jadi kalau misalkan tadi seperti Bang Hasan bilang kalau di air dari RW 6 ini kan turunnya juga ke tempat saya, Mas. Betul. Jadi ini saat ini kan sedang dibangun saluran air, harapan kami yang tinggal di bawah ya air tersebut bisa dialirkan nggak turun ke wilayah saya tapi terus ke arah Jalan Watermongon Sidi, belok ke kanan turun ke Sungai Krukut. Mungkin itu juga salah satu upaya baik dari kelurahan LMK dengan instansi-instansi terkait untuk mengurangi banjir di RW 02. Tapi yang jelas memang
target utamanya itu ya memang harus normalisasi sih. Amin. Jadi kalau memang Sungai Krukutnya udah besar ya seperti dulu era saya kecil. Kebetulan kan saya memang asli tinggal di sana ya. Jadi putra daerah ya, Pak. iya dulu kita tahu lah dulu Sungai Krukut itu lebarnya sampai 15-20 meter. Nah saat ini kan di beberapa titik bahkan ada yang cuma tinggal 3 atau 4 meter gitu ya. Semakin kecil. Pak, Iya ya. karena memang awalnya juga kurangnya kepedulian kita ya terhadap warga-warga yang awalnya cuma matok-matok nguruk sampai ada jadi rumah gitu. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan ya seperti tadi lah melalui acara ini mungkin suara kami nih dari RW02 RW03 Kabupaten Pegogan bisa didengar dan bisa segera direalisasikan tuh normalisasi Kali Krukut. Itu aja sih Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Bapak RW2 dan juga RW6, Pak Iwan dan juga Pak Hasan atas bincang-bincangnya dan juga cengkramannya kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Setelah ini mudah-mudahan bisa terrealisasikan apa yang diharapkan dan juga semakin maju ke depannya dan sejahtera lingkungannya ya. Karena saatnya kita mensukseskan sama-sama program dari semua pemangku jabatan ya, baik dari lini teratas ataupun lini terbawah, karena saatnya kita membuat lingkungan kita sejahtera. Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Hasan atas kesempatannya untuk bincang-bincang kita pada episode kali ini. Dan terima kasih juga pemirsa yang masih senantiasa memberikan apresiasi yang luar biasa dengan menontonnya acara kita di Grebek Kampung pada episode kali ini. Saksikan terus episode Grebek Kampung di channel YouTube kesayangan Anda, Jakarta Launch TV, persembahan dari Jack One Mobile, satu aplikasi yang membantu kita dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Bank DKI. Tentunya kali ini saya Fatur Rizky pamit undur diri dan terimalah persembahan terakhir dari Jakarta Launch Band sebagai closing kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So long ago, turtles call before the sun. I know it is coming for some time. When it's all so to say, is it rain or Sunday? I know, shining down like water. Have you ever seen rain? I will know. Have you ever seen rain? Coming down.